Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Dani, NIM F5512395. Saya dari kelas TIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek kelompok yang telah kami buat kemarin itu, yang sekarang sudah bisa terintegrasi dengan API dan database-nya. Baik, langsung saja. Saya akan membuka file VS Code, aplikasi VS Code. Nah, jadi di sebelah kiri ini sudah ada file-file dari folder project yang telah kami buat. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu konsep dari project yang telah kami buat kemarin itu. Jadi project kami itu berbasis website. Nah, websitenya ini dia mirip-mirip kayak Google Maps, tapi kami menambahkan satu fitur tambahan. Jadi user yang memakai website kami itu dia bisa pilih tujuan. Nanti sistemnya itu akan memberikan rute perjalanan dari titik awal si user ke tujuan yang akan si user tuju. Nanti kalau misal ada hambatan di tengah jalan yang si sistem sudah atur rutenya, misal sementara di perjalanan tiba-tiba ada hujan atau terjadi kemacetan atau ada operasi sweeping. Nah, si sistem itu dia dapat mencarikan rute alternatif lain untuk menghindari keterlambatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari project kelompok kami. Jadi untuk backend-nya itu kami menggunakan Node.js, Express, dan MongoDB. Nah, Express.js ini dia gunanya sebagai framework backend. Terus API utamanya dikembangkan untuk menangani permintaan dari front-end. MongoDB digunakan sebagai database untuk menyimpan data lokasi dan cuaca. Nah, untuk integrasi API-nya ini, sekarang ini koneksi antara API dan database MongoDB-nya itu telah diatur. Jadi sudah bisa terintegrasi. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa file yang penting yang ada di dalam folder project kami. Saya mulai dari file server.js dulu. Jadi file server.js ini dia merupakan file utama dan yang paling penting karena filenya ini untuk menjalankan server. Bisa dilihat dari beberapa kode ini, filenya itu dia mulai dari memanggil bukan mengambil, tapi mengimpor modul. Dia mengimpor modul dari Express dan ConnectDB ini. Nah, Express ini dia gunanya untuk membuat server, sementara ConnectDB gunanya untuk menghubungkan ke MongoDB. Lalu kode lainnya itu ada const-app dan port dan app use. Ini untuk inisialisasi aplikasi. Terus ada koneksi ke database. Dia menggunakan kami itu menggunakan IIFA atau kepanjangannya Immediately Invoke Function Expression supaya kodenya itu bisa langsung berjalan. Terus kami juga memanggil ConnectDB. Itu dipanggil untuk menghubungkan ke database MongoDB. Terus ada juga kode yang untuk mengakses koleksi reports, endpoint API. Itu dia pakai ini, app-get. Terus ada juga app post. Ini tuh untuk tambahkan laporan baru ke database. Lalu ada app-get. App-get ini untuk rute utamanya, jadi menampilkan pesan kalau API yang kita integrasikan ke database itu aktif. Nantinya akan memberi petunjuk ke reports. Lalu ini app router stack untuk menampilkan rute yang terdaftar. Lalu yang terakhir app listen. Ini untuk menjalankan servernya.
Lalu yang kedua itu file yang ada di dalam folder routes. Nah, jadi report routes JS ini itu berisi rute API untuk jadi rute API-nya itu nantinya dia bisa menambahkan laporan baru menggunakan router post dan mengambil semua laporannya menggunakan router get. Kemudian ada models. Nah, di dalam folder models ini terdapat file report.js. Nah, report.js ini dia itu isinya model database MongoDB. Jadi modelnya itu seperti ini. Pada baris ketiga itu ada satu function. Fungsinya itu namanya getReportModel. Nah, di dalam parameternya itu dia menyimpan DB. Nah, nanti ini tuh untuk mendapatkan data pelaporan modelnya itu. Oke, kurang lebih itu dia beberapa file penting yang ada di dalam proyek kelompok kami. Nah, sekarang saya akan tes untuk menjalankan server Node.js-nya. Oke, langsung saja kita buka terminal. Terus kita ketikkan node server JS. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda hijau seperti ini, artinya kita berhasil menjalankan server Node.js-nya. Bisa kita lihat bahwa servernya itu berjalan di HTTP localhost 3000. Kita bisa langsung membuka alamat URL-nya ini dengan menekan Ctrl klik. Nah, kalau sudah ada seperti ini, itu artinya API-nya sudah berjalan. Nantinya kita bisa akses ke halaman reports dengan cara menambahkan /reports. Nah, kalau sudah seperti ini tuh tampilan yang menampilkan data-data pelaporannya. Ini data-data pelaporannya berupa title, description, latitude, longitude, dan create at. Jadi title ini untuk menyimpan jalan di suatu daerah. Description ini untuk memberikan penjelasan bahwa di jalan ini itu ada masalah apa. Misal di sini ada contoh data yang sudah saya masukkan sebelumnya, itu dia di Jalan Tondo. Nah, terus di description-nya itu Jalan Tondo ada sweeping. Nah, latitude sama longitude ini yaitu merupakan koordinat di mana tempat user itu berada. Nah, terus create at ini itu sebagai informasi bahwa user itu dia bikin ini pelaporan di tanggal, bulan, dan tahun berapa. Itu semuanya terlihat jelas di sini. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan data pelaporan baru. Pertama-tama kita kopas dulu alamat URL ini. Terus kita membuka aplikasi yang namanya Postman. Jadi aplikasi Postman ini itu saya gunakan untuk menguji endpoint API sebelum diintegrasikan dengan front end. Jadi alamat URL yang tadi itu bisa kita pastikan di sini. Terus metode yang pertama kali kita pilih itu metode post, karena kita akan mengirim data-data pelaporan ini ke database. Makanya kita gunakan post. Nah, ini data yang sebelumnya sudah saya buat. Misal saya ganti Jalan Ki Hajar. Terus saya buat description-nya. Misal Jalan Ki Hajar berlubang dan berlumpur. Terus longitude dan latitude-nya bisa kita ganti. Misal koordinat saya ada di
latitude 2350 minus 2350 dan longitude-nya ada di 100.000. Ini sebenarnya koordinatnya kurang efektif digunakan, cuma sayangnya karena kami belum menambahkan API pemetaan, makanya kami menggunakan alternatif untuk memilih koordinat latitude dan longitude untuk mengetahui posisi si user ini. Nah, misal kalau sudah semuanya, kalau sudah kita bikin data pelaporannya, langsung saja kita klik send. Nanti data pelaporannya ini akan dikirim ke database MongoDB. Nah, kalau sudah ada message laporan berhasil dikirim, itu artinya data-data pelaporannya itu dia sudah berhasil terkirim di database MongoDB. Oke, langsung saja kita buka MongoDB untuk melihat data yang barusan sudah saya buat ini. Oke, kita buka. Nah, di sini sudah ada connection yang sudah saya tambahkan. Connectionnya itu localhost /227.017. Nah, kalau saya buka, ini ada beberapa database, ada admin, config, lokal, dan tamadb. Nah, karena data pelaporan yang kita buat tadi itu tersimpan di tamadb, tepatnya di folder reports. Langsung saja kita buka dan datanya sudah ada tersimpan di sini. Nah, itu saja penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.